Ada pesan yang selalu ingin disampaikan, entah kepada diri sendiri, ke orang lain, ke kalian semua, atau bahkan hanya sekedar jadi lamunan sesaat. Sekarang, mari kita semua merenungi tentang diri kita sendiri, bukan orang lain. Ada satu hal yang jarang banget dibicarakan orang, tapi hampir semua orang merasakannya. Keresahan, bukan keresahan yang terlihat, bukan yang bisa dilihat dari luar, tapi yang diam, yang disimpan sendiri, yang cuman muncul saat malam, saat semuanya sepi, dan mungkin sekarang lu lagi ngerasain itu. Lu capek, tapi nggak tahu kenapa. Lu jalan, tapi ngerasa nggak kemana-mana. Lu hidup, tapi kadang ngerasa kosong. Dan yang paling berat, lu nggak bisa jelasin itu ke siapa-siapa. Karena dari luar, hidup lu terlihat biasa aja. Lu masih kerja, masih makan, masih ketawa. Tapi di dalam, ada sesuatu yang terus nanya, ini semua buat apa? Kadang lu bangun pagi, bukan karena semangat, tapi karena harus. Lu jalanin hari, bukan karena mau, tapi karena nggak punya pilihan. Dan pelan-pelan, hidup terasa seperti rutinitas yang berulang, tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas. Dan itu melelahkan. Bukan fisik, tapi hati. Keresahan ini sering muncul dari banyak hal. Tentang masa depan. Lu takut gak jadi apa-apa. Takut hidup lu biasa aja. Takut tertinggal, takut gagal. Lu lihat orang lain, teman-teman lu, ada yang sudah sukses, ada yang sudah menikah, ada yang terlihat bahagia, dan tanpa sadar, lu mulai membandingkan, lu mulai nanya ke diri sendiri, kenapa gue masih di sini? Kenapa hidup gue nggak seperti mereka? Dan dari situ, rasa cukup mulai hilang. Padahal mungkin yang lu lihat itu cuma bagian luarnya. Tapi hati kita sering gak peduli soal itu. Kita tetap merasa tertinggal. Keresahan juga datang dari tekanan hidup, tuntutan keluarga, tuntutan pekerjaan, tuntutan lingkungan. Semua seperti menekan dari berbagai arah. Lu pengen istirahat, tapi gak bisa. Karena kalau lu berhenti, lu takut semuanya runtuh. Jadi lu tetap jalan, walaupun pelan, walaupun berat, walaupun hati lu sebenarnya sudah lelah. Dan yang paling menyakitkan, kadang lu merasa sendirian, padahal lu punya orang di sekitar lu, tapi nggak semua orang bisa ngerti apa yang lu rasakan. Akhirnya, lu simpan semuanya sendiri, lu tahan semuanya sendiri, lu kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Dan itu capek banget. Kadang lu cuman pengen ada satu orang yang benar-benar ngerti, tanpa lu harus banyak ngomong. Tapi kenyataannya gak selalu ada. Dan akhirnya lu belajar untuk diam. Keresahan ini juga sering datang karena kita kehilangan arah. Dulu mungkin lu punya mimpi, punya tujuan, punya semangat. Tapi seiring waktu, semuanya seperti memudar. Entah karena gagal, entah karena keadaan, entah karena terlalu sering kecewa, sampai akhirnya lu gak tahu lagi apa yang sebenarnya lu inginkan. Dan hidup terasa seperti berjalan tanpa arah. Ini fase yang banyak orang alami, tapi sedikit yang berani mengakuinya. Karena di dunia ini, semua orang ingin terlihat kuat. Semua orang ingin terlihat baik-baik saja. Padahal, banyak yang sebenarnya sedang berjuang diam-diam. Sekarang, coba jujur sama diri sendiri. Kapan terakhir kali lu benar-benar merasa tenang? Bukan sekadar ketawa, bukan sekadar sibuk, tapi benar-benar tenang. Tanpa beban di pikiran, tanpa rasa takut di hati. Kalau lu susah menjawabnya, berarti ada sesuatu yang perlu lu perhatikan. Karena hidup bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal merasakan. Dan kalau lu terus menekan semua keresahan itu, tanpa pernah dihadapi, lama-lama,
lu akan kehilangan diri lu sendiri. Sekarang, gue nggak akan kasih solusi instan, karena nggak ada solusi instan untuk hal sedalam ini. Tapi gue mau ngajak lu pelan-pelan untuk mulai memahami diri lu sendiri. Pertama, terima bahwa lu lagi nggak baik-baik saja. Nggak apa-apa capek, nggak apa-apa bingung, nggak apa-apa ngerasa kosong. Lu manusia, bukan mesin. Kedua, berhenti membandingkan hidup lu dengan orang lain. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Apa yang lu lihat di luar belum tentu mencerminkan kenyataan sebenarnya. Fokus ke langkah kecil lu sendiri. Walaupun pelan, yang penting jalan. Ketiga, cari hal kecil yang bisa bikin lu merasa hidup lagi. Bukan yang besar, bukan yang mewah, tapi yang sederhana. Jalan pagi, ngopi sendiri, dengerin musik, atau sekadar duduk diam, tanpa gangguan. Kadang, ketenangan datang dari hal-hal kecil. Keempat, jangan simpan semuanya sendiri. Kalau bisa, cerita ke orang yang lu percaya. Kalau nggak ada, tulis. Kadang menulis bisa jadi cara untuk mengeluarkan isi hati. Dan terakhir, ingat ini baik-baik. Lu nggak sendirian. Walaupun rasanya seperti itu, tapi banyak orang di luar sana yang juga lagi berjuang, yang juga lagi ngerasain hal yang sama, dan mereka juga pelan-pelan lagi mencoba bertahan. Hidup ini memang gak selalu jelas, gak selalu mudah. Kadang gelap, kadang membingungkan, kadang melelahkan, tapi bukan berarti gak ada harapan. Karena selama lu masih berjalan, walaupun pelan, berarti masih ada kesempatan, masih ada kemungkinan untuk hidup yang lebih baik. Mungkin hari ini berat, mungkin besok masih sama, tapi bukan berarti selamanya akan seperti ini. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Lu sudah berusaha sejauh ini, dan itu gak mudah. Jadi hargai itu. Pelan-pelan saja. Gak perlu terburu-buru, gak perlu sempurna. Yang penting, jangan berhenti. Dan kalau hari ini yang bisa lu lakukan cuma bertahan, itu juga sudah cukup. Karena kadang bertahan adalah bentuk keberanian yang paling besar. Jadi kalau lu lagi di fase ini, fase capek, fase bingung, fase kosong, ingat satu hal ini. Lu belum selesai, cerita lu belum berakhir, dan mungkin ini bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari perubahan yang selama ini lu butuhkan. Tetap jalan, walaupun pelan, tetap percaya, walaupun sedikit, dan tetap hidup, walaupun kadang terasa berat. Karena suatu hari nanti, lu bakal melihat ke belakang dan sadar bahwa semua ini membentuk lu jadi lebih kuat. Dan saat itu datang, lu akan bangga karena lu gak menyerah. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini.